Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Prayogi. Kami dari kelompok Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas kelompok Knowledge Management System yang disusun oleh Ananda Marita Putri, Delisvia Kurniawati, Mutiara Sri Rusmanti, Nia Octavia, dan saya sendiri. Tinjauan pendahuluan. Knowledge Management System merupakan kegiatan organisasi dalam mengelola pengetahuan sebagai aset, di mana dalam berbagai strateginya ada penyaluran pengetahuan yang tepat kepada orang yang tepat dan dalam waktu yang cepat, hingga mereka bisa saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari demi peningkatan kinerja organisasi. Terima kasih kepada Niko Prayogi. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Ananda Marita Putri, yaitu definisi knowledge. Jika ditinjau lebih lanjut, maka knowledge terbagi atas dua, yaitu yang pertama explicit knowledge, bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi atau terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, dipelajari, lebih mudah direkam, dikelola, dan dimanfaatkan serta ditransfer ke pihak lain. Contohnya antara lain buku, koran, majalah, rekaman dialog, dan multimedia based learning, tab atau kaset, video, dan media pembelajaran lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu forum tanya jawab pada milis dan penulisan artikel di blog maupun di website, lektur, not, atau bahan kuliah, yang keseluruhannya adalah bentuk dari explicit knowledge. Selanjutnya yang kedua yaitu tacit knowledge. Tacit knowledge pengetahuan yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun rules of thumb. Tacit knowledge ini kadang susah kita ungkapkan atau kita tulis, karena knowledge tersebut tersimpan pada masing-masing pikiran atau otak para individu dalam organisasi sesuai kompetensinya. Contohnya, seorang koki hebat kadang ketika menulis resep masakan terpaksa menggunakan ungkapan garam secukupnya atau gula secukupnya. Pendahuluan untuk manajemen pengetahuan atau KM, kemampuan untuk mengelola pengetahuan sangat penting dalam pengetahuan ekonomi saat ini. Pengetahuan dianggap sebagai komoditas berharga yang tertanam dalam produk, khususnya produk berteknologi tinggi, dan tertanam dalam pengetahuan diam-diam tentang karyawan yang sangat gesit. Data, informasi, pengetahuan. Data adalah konten yang langsung dapat diamati atau diverifikasi atau fakta. Informasi adalah konten yang merupakan data yang dianalis. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan adalah cara yang lebih subjektif untuk mengetahui, biasanya didasarkan pada nilai, persepsi, dan pengalaman yang berpengalaman atau berdasarkan pengalaman. Oke, terima kasih untuk Ananda Marita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Delisvia Kurniawati, yaitu Knowledge Management System Life Cycle. Bertujuan untuk mempermudah masalah yang timbul dengan cara membuka kembali masalah yang ada dengan solusi yang telah dilakukan masa yang lalu. Perbedaan kunci, analis sistem berurusan dengan informasi dari pengguna, yaitu pengembang pengetahuan berurusan dengan pengetahuan dari ahli ranah. Pengguna tahu masalahnya, tetapi tidak para ahli ranah. Solusi mengetahui kedua masalah dan solusinya. Pengembangan sistem terutama berurutan. KMSLC adalah bertahap dan iteratif. Kemudian ada knowledge creation, kegiatan dinamis yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi dan kesejahteraan ekonomi. Penggerak inovasi melibatkan akuisisi pengetahuan, seleksi, generasi, dan berbagi pematangan pengalaman ke dalam pengetahuan.
Kemudian ada modal sesi. Modal sesi sosialisasi eksternal, kombinasi internalisasi, sosialisasi, dalam kurung tasyil ke tasyil, adalah asisten transfer informasi di antara orang-orang dengan cara percakapan atau pikiran. Terima kasih kepada kakak saya dari Spia Kurniawati. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Mutiara Sri Kusmanti. Knowledge transmission, transmisi pengetahuan bertindak, proses atau instansi dari disampaikan, menyalin atau menyebabkan pengetahuan berpindah dari satu orang, tempat, atau situasi ke orang lain. Fase tingkat tinggi pertama dari siklus KM di bawah ini dimulai dengan penangkapan pengetahuan dan kodifikasi. Model pertama, knowledge capture and or creation. Assess, knowledge sharing and dissemination. Contextualize, knowledge acquisition and application, and the last update, knowledge capture and or creation. Capture pengetahuan tacit. Individu dalam perusahaan berperan sebagai peran penting dalam organisasi akuisisi pengetahuan. Belajar di tingkat individu, namun diterima secara luas untuk menjadi proses sosial yang fundamental, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa interaksi kelompok di berbagai bentuk. Yang kedua, capture pengetahuan tacit. Dalam knowledge management, penciptaan atau penangkapan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan individu yang melakukan peran ini untuk organisasi atau kelompok dalam organisasi. Beberapa dari teknik penangkapan pengetahuan tacit awalnya digunakan dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam pengembangan sistem pakar. Istilah perolehan pengetahuan diciptakan oleh pengembang sistem tersebut dan mengacu pada berbagai teknik seperti wawancara terstruktur, protokol atau analisis bicara, kuesioner, survei, observasi, dan simulasi. Capture pengetahuan tacit. 1. Individu dalam perusahaan berperan sebagai peran penting dalam organisasi akuisisi pengetahuan. Kedua, belajar di tingkat individu, namun diterima secara luas untuk menjadi proses sosial yang fundamental, sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa interaksi kelompok di berbagai bentuk. Capture pengetahuan tacit. Dalam knowledge management, penciptaan atau penangkapan pengetahuan ini dapat dilakukan dengan individu yang melakukan peran ini untuk organisasi atau kelompok dalam organisasi. Beberapa dari teknik penangkapan pengetahuan tacit awalnya digunakan dalam kecerdasan buatan, khususnya dalam pengembangan sistem pakar. Istilah perolehan pengetahuan diciptakan oleh pengembang sistem tersebut dan mengacu pada berbagai teknik seperti wawancara terstruktur, protokol atau analisis bicara, kuesioner, survei, observasi, dan simulasi. Terima kasih Mutiara. Saya Nia Oktavia akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada capture pengetahuan tacit pada individu dan kelompok. Ada transfer dan transformasi kepakaran yang berharga diri sumber pengetahuan, pakar atau dokumen, menjadi gudang pengetahuan intranet, corporate memory. Kedua ada mewawancarai pakar. Dua cara yang lebih populer termasuk terstruktur wawancara dan cerita. Wawancara terstruktur dengan ahli materi pelajaran adalah teknik yang paling sering digunakan untuk membuat key tacit pengetahuan individu ke dalam bentuk yang lebih eksplisit. Di banyak organisasi, wawancara terstruktur dilakukan melalui wawancara keluar yang diadakan ketika staf pengetahuan mendekati usia pensiun. Dua jenis pertanyaan utama, terbuka dan tertutup.
Di sini ada peta kognitif. Peta kognitif adalah representasi dari mental, model dari pengetahuan seseorang dan memberikan bentuk pengetahuan yang terkodifikasi. Ada pemetaan kognitif didasarkan pada pemetaan konsep yang memungkinkan para ahli secara langsung mengkonstruksi pengetahuan model. Peta konsep mewakili konsep dan hubungan dalam bentuk grafis dua dimensi dengan not mewakili konsep-konsep kunci yang dihubungkan oleh tautan mewakili proposisi. Kemudian ada decision trees, pohon keputusan, biasanya dalam bentuk diagram alur dengan alternatif jalan yang menunjukkan dampak berbeda keputusan yang dibuat pada titik persimpangan itu. Taksonomi pengetahuan memungkinkan pengetahuan menjadi direpresentasikan secara grafis sedemikian rupa sehingga mencerminkan organisasi logis konsep dalam bidang tertentu, keahlian, atau untuk organisasi pada umumnya. Terima kasih kepada Nia Octavia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Niko Prayogi. Taksonomi adalah dasar sistem klasifikasi yang memungkinkan kita untuk menjelaskan konsep dan ketergantungan mereka biasanya dalam mode hierarkis. Sangat penting untuk mengidentifikasi pemilik konten ketika menciptakan taksonomi pengetahuan organisasi untuk membantu memastikan bahwa konten akan selalu diperbaharui. Taksonomi pengetahuan ini juga disebut sebagai pengetahuan peta atau memori organisasi perusahaan. Juga harus memanfaatkan penandaan metadata pada informasi tentang informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Niko Prayogi, pamit undur diri. See you guys.